Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Lulu Prasintia Wardani. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan, mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Fungsi media sosial. Setelah mengetahui tentang pengertian media sosial, kamu juga perlu tahu mengenai fungsi media sosial itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mengtransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mengtransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Menurut William Alby, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan. Menurut Rosenblatt, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan. Dan menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Membahas mengenai strategi komunikasi bisnis bermedia sosial di masa pandemi COVID-19 dalam pengusaha kuliner. Terobosan yang dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan diskon total belanja terhadap customer yang membeli melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. 2. Memberikan gratis ongkir terhadap customer yang membeli melalui delivery order. Yang ketiga, memberikan cashback terhadap customer yang membeli melalui aplikasi ShopeeFood. Terobosan inilah yang dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner agar penjualan tetap berjalan, dikarenakan di masa pandemi saat inilah customer atau masyarakat dibatasi untuk keluar rumah. Dengan demikian, customer tetap masih bisa membeli atau berbelanja karena ada kemudahan yang diberikan oleh pengusaha kuliner dengan cara penjualan melalui online dengan memberikan keuntungan berupa cashback, berupa potongan diskon belanja. Disitulah pengusaha kuliner akan tetap melakukan penjualannya berjalan dengan lancar. Untuk kesimpulan dari materi ini mengenai bermedia sosial bagi pengusaha kuliner di masa pandemi saat ini, strategi yang dilakukan oleh pengusaha kuliner akan tetap melakukan semua cara, baik secara telepon ataupun WhatsApp, ataupun dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Dari proses penentuan harga, pertimbangan biaya produksi, operasional dalam periklanan, dan penentuan tempat jualan yang dapat menampung banyak customer agar dapat makan di tempat. Namun, sehubungan adanya larangan oleh pemerintah aktivitas luar atau di tempat umum, maka dari itu pengusaha kuliner harus melakukan strategi dengan cara melakukan komunikasi bisnis melalui media sosial seperti Instagram ataupun Facebook sebagai sarana informasi untuk menginformasikan promo-promo yang akan dilakukan, dan menyediakan aplikasi-aplikasi seperti GrabFood, GoFood, ataupun ShopeeFood sebagai sarana order online. Walaupun di masa pandemi saat ini sulitnya pengusaha kuliner untuk berjualan karena aktivitas masyarakat yang dibatasi, namun dengan strategi ini pengusaha kuliner akan tetap berjualan dengan cara online.